Halo, saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Pragmatik dan Wacana. Bersama saya, Kinkin Puput Kinanti. Pada sesi ini, Anda akan belajar mengenai prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam komunikasi. Tanpa prinsip kerjasama, komunikasi kita tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Jadi, pertuturan akan berlangsung dengan baik apabila penutur dan lawan tutur menaati prinsip-prinsip kerjasama. Teori ini dikemukakan oleh Grace pada tahun 1975. Dalam pragmatik, prinsip ini disebut juga dengan maksim. Maksim ini adalah pernyataan ringkas yang mengandung ajaran atau kebenaran. Apa saja prinsip pragmatik atau maksim yang dikemukakan oleh Grace? Mari kita dengar lebih dalam mengenai maksim kerjasama. Maksim kerjasama dapat dibagi menjadi 4, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Yang pertama adalah maksim kuantitas. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyaknya yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Ada 2 kalimat. Kalimat pertama, tetangga saya hamil semua. Sedangkan kalimat yang kedua, tetangga saya yang perempuan hamil semua. Pada kalimat kedua, ini melanggar maksim kuantitas karena menyebutkan hal yang berlebihan atau memberikan informasi yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh pendengar kita atau lawan bicara kita. Jadi, hamil dan perempuan merupakan suatu yang wajar ya. Jadi, ketika kita menyebutkan perempuan pada kata hamil di sini dan menyebutkan tetangga, ini adalah informasi yang berlebihan. Sebaiknya kita menggunakan kalimat tetangga saya hamil semua, karena tetangga yang hamil pastilah perempuan. Selanjutnya adalah maksim kualitas. Maksim ini menghendaki agar peserta pertuturan mengatakan hal yang sebenarnya, hal yang sesuai dengan data dan fakta. Mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah percakapan A dan B. A adalah seorang guru, sedangkan B adalah seorang siswa. A bertanya, "Coba kamu Ahmad, kota Makassar ada di mana?" Kemudian jawaban B, "Ada di Sulawesi Selatan, Pak." Pada percakapan ini sudah menaati maksim kualitas karena kata Makassar memang berada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita lihat pada contoh berikut ini. Percakapan antara guru dan siswa. A bertanya, "Denny, siapa presiden pertama Republik Indonesia?" Kemudian B menjawab, "Jenderal Soeharto, Pak." Kemudian ditimpali lagi oleh A, "Bagus, kalau begitu Bung Karno adalah presiden kedua ya." Pada percakapan ini, A memberikan kontribusi yang melanggar maksim kualitas
dengan mengatakan Bung Karno adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Kontribusi A yang melanggar maksim kualitas ini diberikan sebagai reaksi terhadap B yang salah. Dengan kontribusi yang salah ini, maka B kemudian secara cepat akan mencari jawaban mengapa A membuat pernyataan yang salah itu. Kata bagus yang diucapkan dengan nada mengejek menyadari B terhadap kesalahannya. Lalu mengapa A memberikan kontribusi yang melanggar maksim kualitas? Dapat dijelaskan sebab-sebabnya. Selanjutnya adalah maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pertuturan. Mari kita lihat contoh berikut ini. A dan B pada contoh yang pertama adalah seorang ibu dan anak. A. Bu, ada telepon untuk ibu. B. Ibu sedang di kamar mandi, nak. Kemudian, pada contoh selanjutnya adalah A dan B. A bertanya, Pak, tadi ada tabrakan bajai dan bemo di depan apotik. B menjawab, mana yang menang? Mari kita analisis dua contoh percakapan tadi. Yang pertama adalah jawaban B pada percakapan antara anak dan ibu. Anak mengatakan, Bu, ada telepon untuk ibu. Kemudian jawabannya ibu sedang di kamar mandi, nak. Sepintas jawaban B pada pertuturan ini tidak berhubungan. Namun bila disimak baik-baik, hubungan itu ada. Jawaban B pada pertuturan tersebut mengimplikasikan bahwa saat itu si B tidak dapat menerima telepon secara langsung karena sedang berada di kamar mandi. Maka B secara tidak langsung meminta si A menerima telepon itu. Kemudian pada contoh selanjutnya, komentar B terhadap pernyataan A mengenai tabrakan bajai dan bemo tidak ada relevansinya, sebab dalam peristiwa tabrakan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Kedua pihak sama-sama mengalami kerugian. Agaknya di luar dari maksud melucu, jawaban B pada pertuturan tersebut sukar dicari hubungan implikasionalnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah maksim cara. Maksim ini mengharuskan setiap pertuturan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak ambigu, tidak berlebihan, dan runtut. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kamu di sini mau apa? B. Mengambil hak saya. Pertuturan tersebut tidak menaati maksim cara karena bersifat ambigu. Kata hak saya bisa mengacu pada sesuatu yang menjadi miliknya. Kemudian pertuturan selanjutnya, A. Barusan kamu dari mana? B. Dari belakang. Habis BERAK. Pertuturan tersebut termasuk contoh pelaksanaan maksim cara, yaitu dengan mengejak huruf demi huruf kata berak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengucapan kata tabu dan menjaga kesopanan. Demikian pembahasan mengenai maksim kerjasama. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya pada kinantipupu8@gmail.com. Terima kasih, selamat siang.